Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang singular dan plural. Dan apa sih yang dimaksud dengan singular dan plural? Nah, yuk kita bahas. Jadi sebetulnya sih ini adalah materi dasar banget ya dalam bahasa Inggris yang memang video ini ditujukan untuk para pemula atau anak sekolah yang baru banget belajar bahasa Inggris. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih SD, SMP, atau bahkan SMA yang mungkin belum tahu tentang materi ini, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesia, singular itu artinya benda tunggal, artinya tunggal atau benda tunggal. Kemudian kalau plural itu artinya jamak. Nah, kalau jamak ini maksudnya bendanya lebih dari satu. Nah, kayak yang ada di gambar tuh, kalau singular itu kucingnya cuma satu, sedangkan kalau plural kucingnya ada dua. Jadi kalau dalam bahasa Inggris lebih dari satu itu sudah disebut banyak gitu ya. Jadi hitungannya satu atau lebih dari satu. Mau 2, 3, 4, 1000. Nah pokoknya itu termasuk ke dalam plural atau jamak. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Teman-teman udah bisa bedain kan perbedaan singular dan plural? Bisa ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pertama-tama kita bahas yang singular dulu ya, yang lebih mudah ya. Nah, dalam bahasa Inggris nih teman-teman, untuk menyatakan benda tunggal atau singular, itu ditandai dengan kata yang hurufnya cuma A doang, atau N ya. A sama N itu dibacanya N ya. Sama N ini memiliki makna yang sama, yaitu bisa seorang, seekor, sebuah, atau apapun itu yang memiliki makna satu benda gitu ya. Nah, sekarang kita bahas nih, bedanya apa sih ya sama N itu, padahal artinya sama. Nah, bedanya dari huruf yang ada setelah dan N ini. Nah, jika ada kata benda yang diawali dengan huruf vokal itu kan A, I, U, E, O ya, maka yang digunakan adalah N, bukan E. Sementara ini digunakan jika bertemu dengan kata benda dalam bahasa Inggris yang tidak diawali dengan huruf vokal. Oke, biar tambah paham, aku kasih contoh ya. Contoh yang pertama, a fish. Nah, kenapa pakai e? Karena kata fish diawali dengan huruf F. Dan F ini bukan termasuk ke dalam huruf vokal. Gimana, sampai sini paham ya? Paham dong. Masih gampang soalnya ya. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya an elephant. Coba teman-teman lihat kata elephant diawali dengan huruf apa? Dengan huruf E kan? Huruf E itu termasuk huruf apa? Huruf vokal. Jadi menggunakan N ya, bukan pakai E. Gimana, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau ngasih latihan dulu deh buat teman-teman di rumah. Coba teman-teman tentuin ya jawabannya dari 1 sampai 5 ini, mana yang menggunakan E dan mana yang menggunakan N. Gimana? Udah selesai? Oke, dan ini dia jawabannya. Ya, nomor 1 jawabannya a cow. Kenapa pakai E? Karena kata cow diawali dengan huruf C.
Yang kedua jawabannya an eagle. Kenapa pakai an? Karena eagle diawali dengan huruf E, itu huruf vokal. Ya, nomor 3 juga jawabannya sama seperti nomor 1. Kemudian yang nomor 4 jawabannya N. Nah, pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan, kenapa ya kok jawabannya N sih? Kan N itu untuk yang menghadap huruf vokal, sementara yang di nomor 4 ini huruf depannya adalah huruf H, dan huruf H ini bukan termasuk ke dalam huruf vokal. Nah, jadi gini teman-teman, penggunaan N ini bukan hanya berlaku jika bertemu dengan kata benda yang diawali dengan huruf vokal. Tetapi jika dalam pronunciation-nya atau dalam pengucapannya itu terdengar seperti huruf vokal, maka berlaku juga untuk menggunakan n. Seperti nomor 4 ini kan dibacanya hour, bukan hour gitu. Jadi terdengarnya seperti huruf vokal depannya, padahal dalam tulisannya diawali dengan huruf H gitu ya. Kemudian yang nomor 5 jawabannya karena kata bendanya diawali dengan huruf P. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang kita bahas yang singular. Jadi teman-teman kalau di bahasa Inggris itu nggak seperti bahasa Indonesia untuk menyatakan benda lebih dari satu. Contoh, kalau di Indonesia itu kan untuk menyatakan kursinya ada banyak, berarti kan kursi-kursi gitu ya. Kalau anaknya ada banyak, anak-anak gitu. Jadi dilakukan pengulangan kata. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu tidak seperti itu. Misalnya nih, untuk mengatakan rumah-rumah dalam bahasa Inggris bukan berarti jadi house-house gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas gimana caranya ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, untuk menunjukkan bahwa benda itu banyak, maka ditambahkan imbuhan di akhir kata benda tersebut. Ya, ada yang ditambahkan dengan es, ies, dan ada juga yang ditambahkan dengan s. Nah, ketentuannya seperti apa aja? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dari yang ditambahkan es dulu, karena yang paling banyak ketentuan yang es ini nih. Nah, jadi yang ditambahkan imbuhan es ini adalah kata benda yang berakhiran huruf yang ada di layar ini nih, yang berakhiran huruf O, SH, CH, SS, atau X. Ya, jadi kalau misalnya ada kata benda dalam bahasa Inggris yang berakhiran salah satu dari kelima ini, untuk merubahnya ke benda jamak, kalian tinggal tambahkan es di belakang kata tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang berakhiran huruf O contohnya potato jadi potatoes. Brush jadi brushes, branch jadi branches, dress jadi dresses, box jadi boxes. Jadi untuk pronunciation-nya es ini dibacanya is gitu di akhir katanya. Jadi teman-teman bacanya jangan dresses atau boxes. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi dibacanya dresses dan boxes. Jadi belakangnya is gitu. Gimana? Paham ya? Oke, kita lanjut ke yang kedua, imbuhan ies. Nah, untuk yang ditambahkan dengan imbuhan ies itu ketentuannya, jika ada kata benda yang diakhiri huruf y, tetapi sebelum huruf y ini adalah huruf konsonan, maka huruf y-nya berubah menjadi ies. Teman-teman bingung nggak? Nah, biar nggak bingung, aku kasih contohnya ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kata benda yang ditambahkan imbuhan ies di belakangnya. Nah, ada baby jadi babies, country jadi countries, story jadi stories, lady jadi ladies. Nah, coba teman-teman lihat dan perhatikan dari 4 kata di sini, baby, country, story, dan lady, itu di belakang katanya ada huruf Y, tetapi sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan, ya.
Jadi, untuk merubahnya ke bentuk jamak, tinggal diganti deh Y-nya menjadi IES. Jadi, Y-nya hilang, kemudian diganti dengan imbuhan IES gitu. Nah, coba teman-teman perhatikan contoh-contoh kata benda yang ini. Di belakang katanya sama-sama ada huruf Y, ya kan? Sama seperti contoh yang tadi. Tetapi dilihat lagi, sebelum huruf Y ini, apakah huruf konsonan atau bukan? Bukan kan? Memang di beberapa kata benda ini juga diakhiri dengan huruf Y di belakang katanya, tetapi sebelum huruf Y-nya bukan huruf konsonan, melainkan huruf vokal. Jadi tidak berlaku untuk penambahan imbuhan IES, melainkan cukup menambahkan huruf S atau imbuhan S di belakang kata-kata benda ini untuk merubahnya ke bentuk jamak atau ke bentuk plural gitu. Nah, jadinya seperti ini. Tinggal ditambahkan S aja di belakang katanya, gitu. Jadi untuk yang penambahan imbuhan S ini lebih gampang sih sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal menghafal dan mengingat untuk penambahan imbuhan ES dan IES yang tadi sudah dijelaskan gitu. Selain itu semua, tinggal ditambahkan S aja di belakang kata untuk merubah ke dalam bentuk jamak. Nah, gampang kan? Oke, di sini aku kasih lagi ya beberapa contoh kata benda yang cukup ditambahkan imbuhan S untuk merubah ke bentuk jamak atau ke bentuk plural gitu. Oke teman-teman, kalau begitu cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Insya Allah untuk kedepannya juga aku akan sering-sering upload tentang video pembelajaran bahasa Inggris. Dan mudah-mudahan pembahasan di video kali ini cukup jelas dan bisa dimengerti ya sama teman-teman di rumah. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton. Ya, kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Untuk kritik dan saran, boleh banget teman-teman coret-coret di kolom komentar. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.